Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz Akom dan Ustadz Salman yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan juga, itu lanjut ke bagian yang ke-11. Bagaimana hukum orang yang berbuka karena salah perkiraan. Jadi ulama berbeda pendapat tentang orang yang telah makan atau minum karena mengira matahari telah terbenam atau masih makan sahur karena mengira belum fajar. Yaitu apakah ia wajib qada atau tidak. Jadi yang benar di sini adalah yang benar adalah pendapat mayoritas ulama. Yang benar adalah pendapat mayoritas ulama. Jadi karena yang dimaksud mengangkat itu adalah terangkatnya atau penghapusan dosa, bukan terangkatnya atau penghapusan yang meskipun demikian ia tetap wajib qada karena adanya unsur lupa. Karena ada unsur lupa. Perlu diketahui juga bahwa pembunuhan yang tidak sengaja tetap dikenakan kafarat dan diat, padahal sudah jelas tidak ada unsur kesengajaan. Jadi dia dianalogikan dengan orang yang lupa tentu tidak kena, sebab orang yang lupa itu ada nasnya tersendiri yang jelas. Wallahu a'lam. Ya, lanjut ke bagian yang ke-12. Ya, lanjut ke bagian yang ke-12. Maaf. Dalam ayat ini Allah menyatakan, maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Ayat ini menunjukkan bahwa keadaan junub tidak merusak puasa karena memang dibolehkan makan, minum dan mengumpuli istri sejak awal sampai akhirnya. Dengan pengertian bahwa seorang yang mencampuri istrinya pada akhir malam. Apabila selesai persis pada saat terbitnya fajar, maka otomatis memasuki waktu subuh masih dalam keadaan junub. Padahal Allah memerintahkan agar ia menyempurnakan puasanya sampai malam, yaitu dalam firman-Nya, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Ini menunjukkan puasanya tetap sah. Seandainya tidak sah, tentu diperintahkan menyempurnakannya. Dalam dua kitab hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim tercantum hadis yang di samping dari jalur Aisyah. Ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW pernah masuk waktu subuh dalam keadaan junub, sedang ia berpuasa, kemudian mandi. Jadi kondisi junub tidak mempengaruhi terhadap puasa. Sementara mandinya adalah karena untuk sholat. Lanjut ke bagian yang ke-13. Lanjut ke bagian yang ke-13, haruskah mengkodok puasa sunnah apabila sengaja dibatalkan? Menurut golongan Hanafiyah wajib mengkodok karena terkena
perintah menyempurnakannya. Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat tidak wajib kodok karena orang yang mengerjakan ibadah sunnah maka dia sendiri yang menentukan maka dia sendiri yang menentukan. Golongan Malikiyah berpendapat jika puasanya dibatalkan maka wajib kodok dan jika karena ada sebab yang membatalkan puasanya maka tidak wajib untuk dikodok. Jadi barangkali pendapat golongan Hanafiyah yang lebih kuat. Jadi di sini barangkali golongan Hanafiyah yang lebih kuat pendapatnya sebab Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah dan Hafsah mengganti puasa yang mereka batalkan pada hari yang lain. Hal tersebut menunjukkan wajib mengqadha wallahu alam. Lanjut ke bagian yang ke-14. Apa yang dimaksud dengan i'tikaf dan masjid mana tempatnya? Imam Syafi'i berkata i'tikaf menurut bahasa adalah menempati suatu dan menahan diri padanya. Baik suatu itu baik ataupun buruk. Makna inilah yang termaktub dalam firman-Nya yang berbunyi yaqufuna ala asnamil lahum. Mereka tetap menyembah berhala mereka. Quran surah Al-A'raf ayat 183. Sedangkan arti i'tikaf menurut syara adalah menetap di masjid dengan niat untuk ibadah. I'tikaf termasuk bentuk ibadah yang sudah lama disyaratkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watahhirul baiti lit-taifina wal qa'imin." Dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang yang tawaf dan orang-orang yang beribadat. Quran surah Al-Hajj ayat 26. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-Hajj dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187 yang artinya dan janganlah kamu mengumpuli mereka sedang kamu dalam keadaan beriktikaf di masjid. I'tikaf dalam hal ini ada beberapa pendapat, yaitu pendapat yang pertama sebagai ulama berpendapat bahwa i'tikaf dilakukan di tiga masjid yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa yang merupakan masjid-masjid para nabi. Mereka berpegang pada hadis yang artinya tidak boleh dituju melainkan 3 buah masjid. Pendapat ini diriwayatkan dari Sa'id bin Al-Muyassib. Pendapat yang kedua, sebagian ulama juga berpendapat tidak ada i'tikaf melainkan di masjid yang bisa dipergunakan sholat berjamaah. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Mas'ud yang diambil Imam Malik dalam salah satu pendapatnya. Ketiga, mayoritas ulama berpendapat boleh i'tikaf di masjid mana saja mengingat keumuman ayat yang berbunyi sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Pendapat inilah yang benar karena yaitu tidak menentukan masjid tentu sehingga kata tersebut tetap pada keumumannya. Lanjut ke bagian yang ke-15. Yang bagian yang ke-15. Baik, lanjut ke bagian yang ke-15.
berkaitan dengan waktu imamnya lamanya itikaf, ada itikaf dilakukan dan apa. Lanjut ke bagian yang ke-15. Berapa lama itikaf dilakukan dan apakah disyaratkan berpuasa ketika itikaf? Berkaitan dengan waktu lamanya itikaf, ada pendapat dari kalangan ulama fikih. Pertama, lamanya masa itikaf minimal sehari semalam. Pendapat ini menurut golongan Hanafiyah. Kedua, lamanya itikaf minimal 10 hari. Pendapat ini menurut salah satu dari dua pendapat Imam Malik. Ketiga, lamanya itikaf minimal sesaat dan tidak ada batas masa waktu paling lama. Ini menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Menurut Imam Asy-Syafi'i dan salah satu dari dua pendapat Imam Ahmad, boleh iktikaf meskipun yang bersangkutan tidak berpuasa. Sedangkan mayoritas ulama berpandangan tidak sah iktikaf melainkan dengan berpuasa. Mereka beralasan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan Aisyah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada iktikaf melainkan dengan berpuasa. Ya, mereka juga berpendapat dengan hadis yang redaksinya berbunyi puasa dan iktikaflah. Dalam pandangan mereka Allah menyebut iktikaf bersama puasa dalam firman-Nya, dan makan minumlah sampai firman-Nya sedangkan kamu beriktikaf. Surah Al-Baqarah ayat 157. Hal ini menunjukkan bahwa iktikaf dilaksanakan bersamaan dengan puasa. Imam Ar-Razi berkata, boleh iktikaf meskipun tidak berpuasa, tetapi yang lebih utama adalah dengan berpuasa. Itulah pendapat mazhab Syafi'i. Sedangkan menurut Abu Hanifah tidak boleh iktikaf kecuali dengan puasa. Dalam pada itu pendapat yang umum kalangan golongan Hanafiyah, iktikaf itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, mandub, yaitu hanya dinyatakan dengan niat dan dipandang cukup berhenti sejenak di masjid. Yang kedua, sunnah, yaitu dilakukan pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Yang ketiga, wajib, itu bagi orang yang bernazar dan harus dengan berpuasa. Dalil mereka secara terperinci dapat ditelaah di dalam kitab-kitab fikih. Lanjut ke hikmah tasyri'. Ya, kita lanjut ke hikmah tasyri'. Tidak diragukan lagi bahwa puasa memiliki manfaat yang banyak, yang tidak dimengerti oleh orang-orang yang bodoh. Mereka hanya beranggapan bahwa puasa hanya sebatas mengosongkan perut, menyiksa badan dan mengangkat kebebasan. Tidak ada faktor dan dorongan yang lain. Yang mengetahui hikmahnya adalah para ahli dan ulama yang kemudian diperkuat dengan penemuan dalam dunia kedokteran masa kini. Mereka berpendapat puasa sangat berguna bagi kesehatan fisik maupun jiwa. Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala itu tidak mensyariatkan ibadah melainkan pasti mengandung unsur pendidikan yang membawa kepada jiwa takwa, membiasakan manusia tunduk patuh atas segala perintahnya. Puasa merupakan bentuk ibadah kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena itu dia berfirman dalam hadis qudsi yang artinya setiap amal anak Adam adalah miliknya kecuali puasa, karena sungguhnya puasa itu milikku dan aku yang akan membalasnya. Dia meninggalkan makanannya, minumannya dan keinginan syahwatnya semata-mata karena menuruti perintahku. Di samping itu di samping itu dari sisi lain, hikmah puasa adalah melatih jiwa dan membiasakan sabar dalam menghadapi kekuasaan hidup menuju jalan Allah.
yang kalau seorang manusia telah dapat mengalahkan dan menguasai hawa nafsunya, maka ia telah setara dengan malaikat yang suci. Allah SWT berfirman, walladzina kafaru yatamatta'una wa yaquluna kama ta'kulul an'am wan naru maswalahum. Dan orang-orang kafir itu bersenang-senang dan orang-orang kafir itu bersenang-senang di dunia, dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang, dan neraka adalah tempat tinggal mereka. Quran surah Muhammad ayat 12. Puasa juga mendidik orang agar memiliki rasa cinta, lembut, dan kasih sayang terhadap sesamanya, menjadikan seorang insan halus budinya, bersih jiwanya, sebab puasa tidak berarti penghalang untuk makan dan minum. Puasa mendidik jiwa manusia takut kepada Allah yang Maha Agung lagi Maha Tinggi, merasa selalu dalam pengawasannya, baik dilihat orang atau tidak, dan menjadikan seseorang yang merasa takut, bersih, dan jauh dari apa yang diharamkan Allah. Maka rahasia puasa sebenarnya adalah menumbuhkan rasa takwa. Allah tidak berfirman agar supaya kamu menderita, atau agar supaya kamu menjadi sad, tetapi ia berfirman agar supaya kamu bertakwa. Dengan demikian, puasa mampu menumbuhkan rasa takwanya, rasa ketakwaan, yaitu kesiapan jiwa untuk selalu berhenti di hadapan garis-garis larangan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke kesimpulannya, yang bagian yang terakhir yaitu penutup. Ya, yang itu penutup. Jadi kesimpulan dari pembahasan tadi adalah, pertama, puasa adalah syariat Allah untuk semua umat yang diwajibkan kepada seluruh kaum muslim. Yang kedua, puasa ibarat madrasah rohaniyah yang berfungsi mendidik jiwa manusia dan membiasakannya bersabar. Yang ketiga, Allah SWT menjadikan bulan Ramadan untuk melakukan kewajiban puasa, sebab bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Yang keempat, bagi orang-orang yang berhalangan berpuasa karena adanya halangan, mereka diberi keringanan untuk tidak puasa sebagai rahmat dan kemudahan dari Allah SWT. Kelima, tidak diperbolehkan melampaui batas atas ketentuan Allah, baik yang berupa perintah maupun larangan, karena semua aturan Allah memiliki nilai kebaikan bagi manusia. Mungkin sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena sesungguhnya segala kesalahan itu pasti datangnya dari kami, dan semua kebenaran itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.